Assalamualaikum, halo guys, kenalin, aku Delia Hidayati, panggil aja Delia. Aku salah satu mahasiswi di UIN Raden Mas Said Surakarta. Dari program studi Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Nah, di sini aku mau ngajak kalian nih untuk menemui salah satu narasumber yang mau aku wawancarai. Namanya Kak Clara, usia 15 tahun, tinggal di Ngemplak, Boyolali. Oh ya, Kak Clara ini punya bisnis online shop loh. Keren bukan? Memulai bisnis di usia muda. Penasaran gimana wawancaranya? Yuk ikutin terus. Nah guys, kita udah sampai nih di rumah kediamannya Kak Clara. Jangan di skip ya, tonton terus. Yuk lanjut. Assalamualaikum. Hai. Nah guys, ini dia Kak Clara. Halo Kak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Udah siap Kak diwawancara? Sudah. Kita mulai ya. Iya. Kita bincang santai aja di sini. Saya mau menanyakan beberapa pertanyaan terkait bisnis online shop yang Kakak jalankan. Yang pertama, kapan Kak Clara memulai bisnis online shop ini? Tahun 2020 Kak. Oke. Dalam bisnis ini Kakak menjadi distributor kah, reseller kah, atau memproduksi sendiri produk-produk yang Kakak jual? Menjadi distributor. Apa sih Kak yang mendasari atau mendorong Kak Clara untuk mulai berbisnis menjadi distributor? Karena dengan menjadi distributor itu kita bisa banyak reseller, dan dengan menjadi distributor kita juga mendapat keuntungan yang jauh lebih besar. Jenis produk apa saja yang ditawarkan di online shop Kakak? Ada banyak produk sih, ada produk kesehatan juga ada, kecantikan juga ada, peninggi badan, langsing badan, dan lain-lain. Bagaimana kualitas produk yang Kakak jual? Alhamdulillah kualitasnya sih udah masuk ke internasional ya Kak. Ya. Udah BPOM juga, MUI juga, dan halal juga. Yang membedakan produk teens dengan produk-produk kecantikan yang lainnya itu apa Kak? Nah enaknya di produk ini itu semua bahannya itu alami, herbal, dan tanpa efek samping juga, tanpa dosis juga, dan tidak menyebabkan ketergantungan Kak. Produknya sehat ya Kak, murni herbal. Iya. Nggak pakai bahan kimia, soalnya biasanya produk kecantikan kan ada campuran bahan kimianya, jadi nggak tentu semua jenis kulit itu cocok gitu. Iya. Apa tantangan atau hambatan yang Kakak alami dalam bisnis ini? Tantangannya sih dalam strategi bersaing ya Kak, bersaing dengan distributor lain, dan kita juga harus punya ide dan pemikiran yang lebih kreatif dari mereka untuk cara mempromosikannya. Apakah Kak Clara pernah mengalami kerugian selama menjalani bisnis ini? Kalau sama ini sih belum pernah Kak,
Belum pernah. Kalau dalam bisnis khususnya online shop ya Kak, Ya. itu kan pasti ada customer yang kadang itu meragukan kualitas produk yang kita jual. Terus kalau mau beli itu kadang banyak tanya gitu loh. Gimana sih cara Kak Clara menghadapi hal itu? Kalau saya sih, saya kasih testimoni ya dari customer sebelumnya, dan saya itu juga kasih testimoni dari saya pribadi. Jadi kalau saya pribadi aja udah pakai dan udah ngebuktiin, pasti mereka akan percaya. Kemudian dalam sebulan itu berapa omset yang Kakak dapatkan dari berbisnis online itu? Kalau dalam 1 bulan sih kurang lebih biasanya hampir 3 juta ya Kak. Iya. Kadang juga bisa lebih. Kalau dari awal itu nggak, dari awal mulai bisnis sampai sekarang omsetnya? Udah sekitar 68 juta. Alhamdulillah. Banyak ya Kak? Iya. Terus siapa yang menjadi target pasar dari produk yang Kakak jual? Semua kalangan Kak, soalnya kan ini ada produk kesehatannya juga, jadi aman buat anak kecil, ibu hamil, orang dewasa, bahkan kakek nenek juga aman. Untuk cowok juga bisa ya Kak? Bisa banget. Oke. Kemudian baik, strategi pemasaran seperti apa yang Kakak gunakan untuk mempromosikan produk dan menarik minat dari para customer atau calon pembeli? Kalau saya sih lebih terjun ke online ya Kak, Iya. ke media sosial itu kayak WhatsApp, Facebook, Instagram, seperti itu. Jadi apalagi sekarang kan era menuju digital ya Kak. Iya. Jadi perlu banget kalau kita bisnis itu mempromosikan lewat ya media sosial, serba online lah pokoknya, banyak penggunanya. Justru makin banyak orang-orang yang akan tahu produk yang kita jual. Iya. Terima kasih ya Kak untuk waktunya, sudah menyempatkan mau diwawancara sama saya. Sama-sama. Dan ilmunya bermanfaat, semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan kayak ngasih motivasi gitu loh buat kita untuk walaupun masih muda, nggak ada salahnya loh kita memulai bisnis asalkan kita berani dan percaya diri. Kesimpulan dari hasil wawancara tadi yaitu Kak Clara mulai menjalankan bisnis menjadi distributor online shop itu sejak tahun 2020 ketika mulai adanya pandemi COVID-19 di Indonesia. Nah, alasan mengapa Kak Clara memilih untuk menjadi distributor itu karena dengan menjadi distributor dia bisa membangun banyak reseller dan juga bisa mendapatkan keuntungan yang jauh lebih besar. Nah, jenis produk yang Kak Clara jual di online shopnya itu meliputi semua produk dari Things. Ada suplemen kesehatan, kemudian ada produk kecantikan, ada juga produk peninggi badan, pelangsing badan, dan masih banyak lagi. Omset yang Kak Clara dapatkan sekarang ini sudah mencapai kurang lebih sekitar 68 juta. Selanjutnya, berbicara mengenai manajemen resiko dan pemasaran terkait dengan bisnis online shop yang Kak Clara jalankan. Nah, sebelumnya teman-teman tahu nggak sih apa itu manajemen resiko? Manajemen resiko adalah suatu proses kegiatan yang dilakukan semata untuk meminimalkan bahkan mencegah terjadinya resiko perusahaan. Bisa dibilang juga jenis manajemen ini adalah suatu metode untuk mencegah perusahaan mengalami masalah seperti kolaps, kemudian kerugian yang besar, gulung tikar, dijauhi klien, dan semacamnya. Maka dari itu, pengelolaan resiko itu menjadi salah satu hal yang penting untuk dilakukan oleh para pelaku usaha di samping manajemen pemasaran dan manajemen bisnis yang lainnya. Dari hasil wawancara sebelumnya, Kak Clara juga mengungkapkan jika terdapat tantangan dan juga resiko yang dihadapi dalam bisnisnya. Di antaranya yang pertama, yaitu adanya banyak pesaing. Nah, semenjak pandemi,
hampir semua sektor perekonomian itu berpindah haluan menjadi berbasis online. Banyak orang-orang yang mulai tertarik untuk merintis bisnis dengan berbisnis online. Maksudnya banyak orang-orang yang mulai tertarik untuk merintis usaha dengan berbisnis online. Nah, dari sini akan muncul banyak pesaing-pesaing baru. Cara Kak Clara menghadapi resiko seperti ini yaitu dia berusaha untuk selalu memunculkan ide-ide dan pemikiran yang lebih kreatif dan juga inovatif sehingga bisnisnya itu bisa tetap bertahan di tengah persaingan ketat dengan distributor-distributor yang lainnya. Resiko yang kedua yaitu kurangnya eksistensi di dunia nyata. Ini merupakan suatu resiko terhadap penjualan online karena masih banyak orang yang tidak percaya atau seperti meragukan produk-produk yang kita jual. Cara Kak Clara memanajemen resiko ini adalah dengan meyakinkan kepada lingkungan sekitar atau para customer bahwa kualitas dari produknya itu memang benar-benar bagus, di mana produk Teens ini sudah BPOM dan sudah bersertifikat halal. Dan yang paling menarik di sini, produk Teens ini berbeda dengan produk-produk kecantikan yang lainnya. Mengapa? Ya karena semua bahannya itu alami atau herbal, ya kan, tidak mengandung bahan kimia berbahaya. Kemudian tanpa efek samping dan tidak menyebabkan ketergantungan, sehingga produk Teens ini aman untuk digunakan semua kalangan, mulai dari remaja, orang dewasa, bahkan para lansia pun juga bisa memakai dan menggunakan produk ini. Selain itu, Kak Clara juga memberikan testimoni dari para customer sebelumnya. Kak Clara pun juga sudah menggunakan dan membuktikan sendiri bagaimana kualitas dari produknya itu. Jadi selain berjualan, Kak Clara ini juga menggunakan produk Teens yang dia jual, sehingga orang-orang akan lebih percaya dan tertarik untuk membeli produk ini. Kemudian mengenai manajemen pemasaran. Nah, strategi pemasaran yang Kak Clara gunakan untuk mempromosikan dan mengenalkan produk-produknya itu yaitu melalui media sosial seperti WhatsApp, Facebook, Instagram, TikTok, dan lain-lain. Apalagi di era digitalisasi seperti sekarang ini, di mana hampir semua aktivitas itu dilakukan serba online ya. Jadi strategi pemasaran melalui media sosial itu dinilai lebih efektif dan sangat diperlukan. Kita bisa menjangkau lebih banyak pembeli yang tertarik dengan produk-produk kita melalui iklan-iklan yang sudah kita posting di berbagai media sosial tersebut. Nah, teman-teman, mungkin itu sedikit kesimpulan yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.